Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aril Hardiansa dengan NIM 2023-11124. Saya merupakan murid dari Matkul Sistem Kontrol Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan pada minggu lalu, yang dimana tugasnya tersebut mengenai tentang pengaplikasian sistem kontrol industri pneumatik dalam penerapannya di dunia industri. Nah, pada kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang sistem kontrol industri pneumatik bottle capping mesin di industri minuman. Jadi kurang lebih materi yang akan saya bawakan ini dalam dunia line packaging, yang dimana line packaging ini pada industri minuman. Oke. Selanjutnya ada latar belakang di sini. Latar belakangnya yaitu lini produksi modern banyak menggunakan aktuator pneumatik karena keandalannya, biaya relatif rendah, dan kemudahan perawatan. Namun, untuk mencapai kinerja optimal, sistem pneumatik perlu dikendalikan dengan strategi kontrol yang tepat. Laporan ini membahas kasus aplikasi kontrol pneumatik pada line packaging, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, yaitu pada line packaging di suatu industri minuman. Selanjutnya ada teori dan pengaplikasiannya, yaitu sistem kontrol pneumatik adalah sistem kendali yang memanfaatkan udara bertekanan untuk menggerakkan aktuator, seperti silinder dan motor. Komponen utama meliputi kompresor, FRL atau filter, regulator, lubrikator, lalu ada kartu pengarah, silinder, sensor, dan pengontrol atau PLC. Plan berupa silinder pneumatik dua aksi yang digunakan pada line packaging untuk menekan produk sebelum proses sealing. Sistem harus bekerja cepat, tepat, dan berulang dengan siklus 30 kali per menit. Selanjutnya, yaitu apa saja sih tantangan dan solusi yang ada dalam penerapannya. Baik, kita bahas pertama yaitu ada tantangan yang pertama yaitu udara ini kan bersifat kompresibel sehingga posisi piston tidak selalu presisi. Nah, solusi yang bisa digunakan yaitu gunakan sensor posisi linear proporsional valve dengan kontrol loop tertutup pada PID. Lalu ada masalah yang kedua yaitu delay pada valve atau gesekan piston dapat menurunkan kecepatan produksi. Solusinya adalah gunakan high speed valve dan lakukan perawatan rutin. Lalu ada tantangan dan solusi selanjutnya. Tantangan yang selanjutnya yaitu kebocoran udara menyebabkan biaya energi tinggi. Nah, solusi yang bisa dilakukan adalah lakukan leak test berkala dan gunakan regulator tekanan sesuai kebutuhan. Lalu ada masalah selanjutnya yaitu valve dan seal cepat aus sehingga perlu sering diganti. Solusinya adalah terapkan predictive maintenance dan siapkan spare part kritis. Oke. Selanjutnya di sini ada model plan atau prosesnya, yaitu arsitektur plan melibatkan aliran sinyal dari PLC sehingga pengontrol menuju solenoid atau proportional valve, lalu udara bertekanan diarahkan ke silinder. Sensor posisi memberikan feedback kepada PLC sebagai pengontrolnya. Nah, bisa dilihat di sini ada diagram bloknya. Seperti yang ada pada diagram blok ini, yaitu pertama itu aliran dari set point menuju dengan kontrol PID, yaitu terus menuju valve driver, terus menuju silinder pneumatik, terus menuju sensor posisi, dan selanjutnya feedback ke arah controller. Apabila pada diagram blok ini dijelaskan apabila sistem kontrol ini akan nanti pada akhirnya akan mendapatkan feedback menuju ke controller yang di awal tadi. Selanjutnya ada cara kerjanya, yaitu sensor mendeteksi keberadaan botol di konveyor. Nah, PLC mengirimkan perintah ke valve untuk menggerakkan silinder. Silinder pneumatik extend menekan tutup ke botol. Lalu tekanan atau posisi dipantau sensor dan waktu penekanan dikendalikan oleh PLC sebagai controller. Lalu setelah selesai, silinder retract ke posisi awal. Siklus berulang untuk botol berikutnya. PLC atau HMI juga memantau kondisi keselamatan. Jika ada error, maka alarm akan aktif. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk cara kerjanya itu seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem kontrol pneumatik pada line packaging dapat meningkatkan produktivitas dengan desain kontrol yang tepat.
PID memberikan keseimbangan antara presisi dan kecepatan respon. Sarannya yang bisa dilakukan adalah lakukan integrasi login data untuk predictive maintenance. Jadi, selain membahas tentang kesimpulan yang sudah kita bahas dari materi yang ada, terdapat juga saran yang mungkin bisa dilakukan agar sistem kontrol industri pneumatik dalam sisi line packaging ini bisa lebih baik ke depannya. Oke. Selanjutnya, sudah habis. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.